melanjutkan perjalanan yang berat untuk kita ukir bersama jadi sebuah cerita. Pahit getirnya kisah ini, namun kuat dan menguatkan sebagai perekat setiap hati yang condong pada mimpi. Memang tak banyak orang yang mengerti tentang ini, tapi ikatan batin kan menggema sepanjang waktu. Percayalah, kita melegenda di sana. Pilih masa depanmu di warna mimpimu. Jika kita pernah berbagi air mata, sahabat jangan lupa bahagia bersama. Baiknya sejenak renungkan, kita diciptakan berbeda demi satu pesan yang sejuk untuk saling melengkapi. Memang tak banyak orang yang mengerti tentang ini, tapi ikatan batin kan menggema sepanjang waktu. Oh, oh, percayalah, kita sana. Pilih masa depanmu di warna mimpimu. Jika kita pernah berbagi air mata, sahabat jangan lupa bahagia bersama. Percayalah, kita melegenda di sana. Pilih masa depanmu di warna mimpimu. Jika kita pernah berbagi air mata, sahabat jangan lupa bahagia bersama. Percayalah, kita menyatukan semua mereka yang selalu ragukan dirimu. Jika kita pernah berbagi air mata, sahabat jangan lupa bahagia bersama. Pilih masa depanmu di warna mimpimu. Sahabat jangan lupa bahagia bersama. Vokasi berjaya. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Inilah kita generasi bangsa, provinsi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan. Siap
siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan, siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia, dari SMK untuk Indonesia, dari SMK untuk Indonesia. SMK bisa, SMK hebat. Kita tidak bisa melanjutkan produksi karena mesin yang kita butuhkan tidak ada. Kenapa kalian berhenti? Kenapa tidak dilanjutkan? Kita tidak memiliki mesin packaging untuk membuat packaging. Aduh, bagaimana ya? Kalau tidak ada mesin itu, produksi ini akan dengan terpaksa. Ayo, kita cari solusinya bersama. Bagaimana ini Pak Guru? Apa yang harus kita lakukan untuk mengembangkan produksi kita? Saya punya solusinya. New Teaching Factory 2021. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat SMK akan meluncurkan program bantuan pemerintah yang bernama New Teaching Factory 2021. New Teaching Factory 2021? Apa itu Pak? Nuteva 2021 adalah program bantuan SMK yang diperuntukkan bagi sekolah yang telah siap untuk mengembangkan produk siap produksi sesuai standar mutu industri. Program ini juga memberikan kesempatan bagi SMK untuk mendapatkan pendampingan oleh mitra industri yang kompeten. Wah, program yang sangat menarik dan bermanfaat ya Pak. Apakah semua SMK boleh mengikuti program ini Pak? Tentu saja boleh. Program ini bisa diikuti oleh SMK-SMK di seluruh Indonesia. Tersedia 27 miliar rupiah yang diperuntukkan bagi 60 SMK yang terpilih. Nah, selain itu, SMK terbaik akan mendapatkan kesempatan untuk memasarkan produknya di e-commerce yang bergengsi. Wah, keren sekali Pak. Apa saja syarat untuk mengikutinya? Syarat daftar Nuteva 2021: terdaftar di dalam data pokok pendidikan, mengajukan usulan takola SMK, memiliki total siswa minimal 3 rombel kecuali di wilayah 3T, kesiapan sumber daya dari SMK, membuat video visualisasi Teaching Factory, Pendidikan kejuruan adalah jenjang pendidikan yang akan selalu mengalami pergeseran orientasi dan perubahan kurikulum pendidikan sesuai dengan pertumbuhan pasar kerja dan adaptasinya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang selalu dinamis. Pendidikan kejuruan menyiapkan peserta didik menggunakan pendekatan pendidikan berbasis kompetensi. Presiden Joko Widodo pada 2016 silam mengeluarkan instruksinya atau Impres nomor 9 tahun 2016 untuk merevitalisasi SMK demi meningkatkan kualitas dan daya saing SDM Indonesia dan melakukan pembenahan secara utuh
melalui peta jalan pengembangan SMK agar mampu menghasilkan lulusan sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industri atau DUDI. Pada tahun 2020, revitalisasi SMK difokuskan kembali pada peningkatan kualitas pendidikan SMK sebagai pusat pengembangan, pusat keunggulan atau Center of Excellence. Center of Excellence inilah yang nantinya bakal menjadi sekolah penggerak yang mampu mendemonstrasikan kepemimpinan pembelajaran dan menjadi penggerak untuk meningkatkan kualitas hasil belajar bagi peserta didik SMK. Center of Excellence adalah upaya pengembangan SMK dengan program keahlian tertentu agar mengalami peningkatan kualitas dan kinerja. Center of Excellence diperkuat melalui kemitraan dan penyelarasan dengan DUDI. Melalui Center of Excellence, sebuah SMK akan menjadi sekolah rujukan dan pusat peningkatan kualitas dan kinerja bagi SMK lainnya. Dalam mengupayakan SMK sebagai Center of Excellence, Direktorat SMK memberi bantuan pemerintah untuk peningkatan pembelajaran berbasis industri, peningkatan kerjasama dengan DUDI, dan peningkatan fasilitas sarana prasarana serta kapasitas tenaga pendidik. Sepanjang tahun 2020, berikut ini sektor yang dikembangkan dalam Center of Excellence melalui bantuan pemerintah, yaitu fasilitasi SMK yang dikembangkan menjadi Center of Excellence, prioritas sektor care service atau caregiver yang diperuntukkan bagi 10 SMK. Fasilitasi SMK yang dikembangkan menjadi Center of Excellence di Papua dan Papua Barat yang diperuntukkan bagi 2 SMK. Fasilitasi SMK yang dikembangkan menjadi Center of Excellence kerjasama luar negeri untuk 51 SMK. Fasilitasi SMK yang dikembangkan menjadi Center of Excellence prioritas sektor hospitality yang diperuntukkan bagi 132 SMK. Fasilitasi SMK yang dikembangkan menjadi Center of Excellence prioritas sektor ekonomi kreatif yang diperuntukkan bagi 100 SMK. Fasilitasi SMK yang dikembangkan menjadi Center of Excellence prioritas sektor permesinan dan konstruksi yang diperuntukkan bagi 80 SMK. Fasilitasi SMK yang dikembangkan menjadi Center of Excellence prioritas sektor lainnya yang diperuntukkan bagi 101 SMK. Lebih dari itu, di sepanjang tahun 2020, Direktorat SMK juga menyalurkan bantuan pemerintah berupa 1. Fasilitasi pembangunan unit SMK baru di daerah khusus sebanyak 5 unit. Pembangunan unit SMK baru ini dilaksanakan di daerah khusus kawasan 3T dan kawasan pertumbuhan ekonomi dan diharapkan terjadi penyerapan lulusan SMK pada DUDI sebesar 30% di tahun 2024. 2. Fasilitasi pembangunan unit SMK baru di daerah Papua dan Papua Barat yang disalurkan ke sejumlah sekolah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah Papua dan Papua Barat. 3. Fasilitasi SMK yang mendapatkan peralatan pendidikan. Bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan kemitraan dengan DUDI dan meningkatkan proses pembelajaran yang dilakukan bersama antara guru dan instruktur DUDI. 4. Fasilitasi sekolah yang mendapatkan penguatan budaya kerja untuk 120 SMK. Bantuan ini merupakan bagian dari upaya peningkatan mutu peserta didik dengan memotivasi pihak sekolah dan pemerintah daerah untuk melakukan pengembangan mental dan akhlak peserta didik agar sejalan dengan kebutuhan DUDI. Bantuan ini juga diharapkan dapat menumbuhkan disiplin dan tanggung jawab peserta didik terhadap kegiatan di dalam maupun di luar sekolah, serta menjadi generasi muda yang tangguh, kreatif, kritis, dan komunikatif. 5. Fasilitasi sekolah yang mendapatkan pengembangan bakat dan minat yang diperuntukkan bagi 120 SMK. Bantuan ini bertujuan untuk mengembangkan bakat dan minat peserta didik, mengembangkan program asesmen bakat dan minat, dan pendampingan dalam mengembangkan portfolio peserta didik melalui kegiatan pengembangan bakat dan minat. 6. Fasilitasi siswa yang mendapatkan beasiswa bakat, berprestasi, dan keahlian khusus yang diperuntukkan bagi 3.377 siswa SMK berprestasi, baik akademik maupun non-akademik, dan yang masih aktif mengikuti program keahlian khusus seperti agribisnis, agroteknologi, kemaritiman, seni, dan industri kreatif. Bantuan ini bertujuan untuk mendukung tercapainya pendidikan dan sebagai bentuk penghargaan bagi siswa SMK berprestasi. 7. Fasilitasi siswa SMK yang mendapatkan sertifikasi kompetensi yang diberikan kepada 62.500 siswa SMK. Bantuan ini diberikan untuk meningkatkan akses sertifikasi kompetensi bagi siswa SMK dan menjadi tanda pengakuan pencapaian kompetensi yang diakui DUDI.
8. Fasilitasi SMK yang mengembangkan produk kreatif dan kewirausahaan yang diperuntukkan bagi 120 SMK. Bantuan ini bertujuan untuk penyelenggaraan pengembangan produk kreatif dan kewirausahaan melalui pengembangan pembelajaran dan penyediaan kanal promosi bagi produk kreatif dan kewirausahaan peserta didik SMK. Program ini dilaksanakan dengan melibatkan pelaku industri dan UMKM dalam rangka penguatan pembelajaran berbasis kewirausahaan sekaligus menjadi mentor bagi peserta didik SMK. 9. Fasilitasi SMK yang melakukan pameran hasil karya peserta didik dan startup bisnis untuk 120 SMK. Hal ini menjadi langkah penting untuk mewujudkan SMK penghasil lulusan berjiwa wirausaha yang siap kerja, cerdas, kompetitif, dan memiliki jati diri bangsa, serta mampu mengembangkan keunggulan lokal dan bersaing di pasar global. 10. Fasilitasi siswa SMK yang mendapatkan retooling pelatihan kerja untuk 600 lulusan SMK tahun pelajaran 2020. Retooling pelatihan kerja adalah upaya peningkatan kualitas kompetensi lulusan SMK agar relevan dengan kebutuhan Dudi, sehingga meningkatkan keterserapan lulusan SMK pada Dudi, baik dalam maupun luar negeri. Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia program keahlian tertentu agar mengalami peningkatan kualitas dan kinerja. Center of Excellence. Fasilitasi SMK yang dikembangkan menjadi Center of Excellence, prioritas sektor permesinan dan konstruksi yang diperuntukkan bagi 80 SMK. Fasilitasi SMK yang dikembangkan menjadi Center of Excellence, prioritas sektor lainnya yang diperuntukkan bagi 101 SMK. Lebih dari itu, di sepanjang tahun 2020, Direktorat SMK juga menyalurkan bantuan pemerintah berupa 1. Fasilitasi pembangunan unit SMK baru di daerah khusus sebanyak 5 unit. Pembangunan unit SMK baru ini dilaksanakan di daerah khusus kawasan 3T dan kawasan pertumbuhan ekonomi dan diharapkan terjadi penyerapan lulusan SMK pada Dudi sebesar 30% di tahun 2024. 2. Fasilitasi pembangunan unit SMK baru di daerah Papua dan Papua Barat yang disalurkan ke sejumlah sekolah
untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah Papua dan Papua Barat yang diperuntukkan bagi 3.377 siswa SMK berprestasi, baik akademik maupun non-akademik, dan yang masih aktif mengikuti program keahlian khusus seperti agribisnis, agroteknologi, kemaritiman, seni, dan industri kreatif. Bantuan ini bertujuan untuk mendukung tercapainya pendidikan dan sebagai bentuk penghargaan bagi siswa SMK berprestasi. 7. Fasilitasi siswa SMK yang mendapatkan sertifikasi kompetensi yang diberikan kepada 62.500 siswa SMK. Bantuan ini diberikan untuk meningkatkan akses sertifikasi kompetensi bagi siswa SMK dan menjadi tanda pengakuan pencapaian kompetensi yang diakui DoDI. 8. Fasilitasi SMK yang mengembangkan produk kreatif dan kewirausahaan yang diperuntukkan bagi 120 SMK. Bantuan ini bertujuan untuk penyelenggaraan pengembangan produk kreatif dan kewirausahaan melalui pengembangan pembelajaran dan penyediaan kanal promosi bagi produk kreatif dan kewirausahaan peserta didik SMK. Program ini dilaksanakan dengan melibatkan pelaku industri dan UMKM dalam rangka penguatan pembelajaran
Selamat pagi, SMK bisa, SMK hebat, vokasi kuat menguatkan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati, pembicara launching program bantuan pemerintah, Teaching Factory, peralatan dan fasilitasi kemitraan sekolah menengah kejuruan dengan dunia kerja tahun anggaran 2021. Yang kami hormati Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek, Bapak Wikan Sakarinto, ST, MSc, PhD, dan Bapak Dr. Insinyur M. Bahrun, Direktur Sekolah Menengah Kejuruan Kemendikbudristek, serta Bapak Ibu peserta webinar launching program bantuan pemerintah Teaching Factory, peralatan dan fasilitasi kemitraan sekolah menengah kejuruan yang berbahagia. Mohon izin, perkenalkan saya Rinaldo dari Direktorat SMK yang akan memandu jalannya acara webinar launching program bumper pemerintah Teaching Factory, peralatan dan fasilitasi kemitraan sekolah menengah kejuruan tahun anggaran 2021. Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan nikmat karunia-Nya sehingga kita dapat berjumpa melalui video conference ini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti webinar launching bantuan pemerintah untuk SMK ini. Sebelum memulai kegiatan launching hari ini, izinkan saya selaku moderator untuk membacakan susunan acara pada hari ini. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3. Pembacaan soal kuis. Untuk soal kuis agar peserta menyimak. 4. Sambutan dari Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek, Bapak Wikan Sakarinto, ST, MSc, PhD. 5. Pemaparan Bapak Dr. Insinyur M. Bahrun, Direktur SMK Kemendikbudristek. 6. Diskusi. 7. Penutup. Selanjutnya, kita bersama akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pembicara launching program bantuan pemerintah Teaching Factory, peralatan dan fasilitasi kemitraan sekolah menengah kejuruan dengan dunia kerja tahun anggaran 2021. Yang kami hormati Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek, Bapak Wikan Sakarinto, ST, MSc, PhD, dan Bapak Dr. Insinyur M. Bahrun, Direktur Sekolah Menengah Kejuruan Kemendikbudristek, serta Bapak Ibu peserta webinar launching program bantuan pemerintah Teaching Factory, peralatan dan fasilitasi kemitraan sekolah menengah kejuruan yang berbahagia. Izin, perkenalkan saya Rinaldo dari Direktorat SMK yang akan memandu jalannya acara webinar launching program bantuan pemerintah Teaching Factory, peralatan dan fasilitasi.
Terima kasih. Selanjutnya, sebelum melanjutkan acara, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa, supaya diberikan kelancaran, kesehatan, dan pandemi COVID-19 segera berlalu di negeri kita tercinta. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Selesai. Terima kasih Bapak dan Ibu. Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengabulkan doa kita semua. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek Bapak Wikan Sakarinto ST MSc PhD. Kepada Bapak Dirjen kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam hormat, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, dan doa yang terbaik untuk kesehatan Ibu dan Bapak semuanya. Pertama-tama kembali saya sampaikan salam hangat dari Mas Menteri yang selalu semangat untuk menyemangati vokasi dengan konsep Merdeka Belajar serta Kampus Merdeka. Ibu dan Bapak semuanya, saya langsung to the point. Kepada Pak Bagron dan tim SMK, terima kasih telah menginisiasi atau mendevelop program ini. Dan kepada Ibu dan Bapak semuanya, program Teaching Factory ini adalah mungkin bisa di-share atau Mas Salam yang share ya. Saya nggak bisa share PowerPoint ini. Saya nggak bisa share screen. Kalau Ibu dan Bapak kembali mencermati link and match 8+I, jadi kalau dari 8+I, ada poin yang ketujuh yaitu riset terapan. Riset terapan yang start from the end. Ada nggak materinya Mas Salam ya yang riset terapan itu dulu? 8+I. Atau saya aja yang share screen sebentar. Tolong saya diberi, mohon panitia kalau Zoom itu saya biasanya selalu share screen ya, jadi tidak perlu saya ingatkan, saya harus bisa share screen. Karena biasanya kalau saya share screen itu harus lompat-lompat ya. Oke. Baik, saya ingin mengingatkan ini dulu Ibu dan Bapak. Tak lain dan tak bukan, Teaching Factory adalah bagian dari link and match yang sering kita sebut 8+I. Dan kalau kita melihat yang nomor 7 yaitu applied research atau riset terapan. Riset terapan yang menghasilkan produk nyata dan dihilirkan ke industri, market, atau masyarakat. Konsepnya ini. Teaching Factory atau teaching industry itu konsepnya ini. Meskipun ini aslinya saya bikin untuk pendidikan tinggi vokasi, tetapi untuk SMK, bagi yang sudah punya produk-produk riset terapan, ini masuk akal. Jadi jangan sampai kita riset tidak mulai dari market dulu. Nomor 1 itu market. Market butuh baru kita riset. Jadi aneh sekali kalau kita riset sesuatu, bikin misalnya ya ini misal. Ini misal ya, kita membuat satu peralatan menggunakan mesin listrik, gitu. Entah itu jadi kendaraan atau apapun itu. Ketika sudah jadi atau mungkin jadi prototipenya, kita bahkan tidak bisa berpikir ini nanti siapa dalam jumlah besar yang akan menggunakan hasil inovasi kita. Ini absurd sekali menurut saya. Mungkin kadang itu hanya bermanfaat untuk mengasah
inovasi kita saja, tetapi bikin mainan. Hanya bikin mainan, karena kita nikmati sendiri, kita gunakan sendiri, atau kita buat foto-foto, tersenyum sendiri. Gitu. Tidak ada satu research, ya, harus ada research yang berpikir bagaimana nanti kalau kita hilirkan ke pasar, atau ke komunitas, atau ke masyarakat. Jadi customers-nya siapa yang akan membeli, atau masyarakat mana yang akan menggunakan itu secara pengabdian masyarakat. Jangan sampai ya kita jadi ahli bikin-bikin, tetapi kita nggak punya mindset. Kita nggak punya mindset kalau kita meriset sesuatu adalah sesuatu atau produk yang akan kita hilirkan, dihilirkan ke masyarakat, pasar, atau industri. Sehingga harus ada juga riset tentang venture. Apa itu venture? Venture itu adalah mitra industri yang akan memproduksi massal atau memproduksi tuntas, yang akan menghilirkan ke pasar. Bisa saja menggunakan BLU kita, bisa saja. Bisa saja, tetapi ya itu tadi, kalau dua ini nggak dilakukan, tiba-tiba kita langsung ini. Tiba-tiba kita langsung bikin gitu aja. Karena punya ide, bikin ini, mesin listrik, dikasih ini, bisa jalan, dan sebagainya. Ya, somehow, wow, gitu ya. Tetapi, ya, itu bikin mainan. Karena nggak ada yang menikmati nanti, kecuali diri kita sendiri. Nah, Ibu dan Bapak yang saya hormati, saya stop screen dulu. Saya cuma ingin membuat anchor 8+I, nomor 7 adalah riset terapan. Nah, kita ingin fokus ke Teaching Factory di 2021. Latar belakang, saya pikir nanti bisa dibaca Ibu dan Bapak. Nah, ini dia. Jadi investasi besar untuk setiap pengadaan peralatan, itu kadang-kadang ya tidak punya cerita lengkap, tidak punya storyline yang lengkap, nanti akan buat apa, menghasilkan, kalau menghasilkan anak kreatif, iyalah oke ya, tapi misalnya memproduksi sesuatu, tetapi anak tidak diajarkan untuk bikin sampai mendeliver. Ya anak cuma pinter teknis aja, tapi dia nggak terlatih untuk bagaimana itu dideliver ke dunia nyata. Nah, serta ini, minim kolaborasi industri, ini yang tadi venture readiness levels. Ya, kemudian ini belum dapat dihilirkan atau dijual, tidak ada omset, ya tidak ada omset, modal produksi habis dan tidak berkelanjutan. Ini adalah keprihatinan kita, itu lebih ke mindset ya. Jadi kalau kita udah bisa bikin alat gitu aja, udah bangga. Pernah dipamerkan ke saya, Pak kita bisa bikin ini, oke. Terus kalau sudah kayak gitu, manfaatnya ini bisa gini. Ya. Terus setelah itu gimana ngejualnya? Nah ini, kita baru mau cari industri, nah itu ndake. Itu mindsetnya kebalik. Ya oke, tapi please, tidak untuk yang teaching factory kita ini. Nah artinya apa? Kita mencari SMK yang telah siap untuk masuk ke level produksi dan berkolaborasi dengan industri untuk memasarkan produknya. Terserah. Apapun itu, mau kuliner, fashion, bikin film, bikin peralatan, CNC, atau mau bikin kendaraan listrik, terserah. Tetapi ada sustainability, ada analisa pasar. Ada analisa pasar. Kemudian bantuan yang digunakan dapat untuk bahan produksi, atau bantuan lain yang sifatnya setting up pendampingan bisnis, serta project based learning, atau mungkin pendampingan membuka akses ke platform, bisa ke e-commerce atau ke platform pasar, silahkan. Jadi platform pasar itu macam-macam ya. Kalau bikin film ya platformnya apakah itu ke bioskop atau mungkin ke roadshow base distribusi, silahkan. Tapi harus ada analisa sustainability-nya. Kemudian, ya ini,
akses ke beberapa ya finance board gitu ya untuk scale up atau diversifikasi produk. Jadi ini memang ini nanti up to 450 juta per SMK, targetnya 60 SMK, totalnya 27 miliar. Ya. Mungkin kalau di dalam ini ada teman-teman media, saya perlu klarifikasi, bukan berarti SMK belum berproduksi. SMK sudah memproduksi, misalnya, ini saya stop screen dulu, saya kembali lagi ke yang tadi. Misalnya, nah ini misalnya, ini kan beberapa produk-produk SMK, laptop, meskipun ini merakit ya, tetapi ini sudah masuk pasar, masuk SIPLAH, Sistem Informasi Pengadaan Sekolah. Atau ini LCD, giant screen untuk pembelajaran jarak jauh. Atau ini HKI, ini kan SMK warga bersama industri yang di Solo itu memproduksi mesin CNC yang sudah resmi bisa dibeli. Sudah ada contoh-contoh yang baik itu sudah ada. Nah, kita ingin dengan hibah ini nanti atau dengan fokus program Teaching Factory ini memang harus diawali mindset kita menghilirkan. Jadi kalau kita bikin ya bermanfaat untuk khalayak banyak, market atau masyarakat. Jadi tidak hanya untuk, aku bisa bikin gini, bagus loh, tapi nggak ada yang beli, nggak ada yang memproduksi massal, nggak ada yang memanfaatkan gitu ya. Ya itu mindsetnya harus diperbaiki. Meskipun secara teknis kadang-kadang bagus, gitu ya. Tapi belum tentu barang canggih laku tuh belum tentu. Harus ada canggih tapi mahal, atau canggih tapi nggak dibutuhkan, ya kan? Nah, ini beberapa poin juga masih sama dengan yang tadi. Kalau sebelum dan sesudah ini bisa yang penting ini ada keterlibatan guru bersama Dudika, kemudian guru sebagai sutradara konektor untuk berbagai sumber pengetahuan. Kalau ini kan pelaksana dan sebagainya ya. Saya coba langsung ke kategorinya, bisa fashion, kuliner, game, mobile apps, teknologi, multimedia, animasi, mestinya industri kreatif bisa masuk di sini ya. Industri kreatif, produk-produk kreatif itu bisa masuk ke sini. Atau mungkin pengen mendirikan industri film. Setiap tahun target bikin satu film layar lebar. Misalkan SMK Perfilman atau SMK Fashion setiap tahun membuat satu gelar fashion dengan target omset sekian M setiap perhelatan baik luring maupun daring. Nah, atau kalau yang ini bisa setiap tahun menghasilkan beberapa mobile app. Nah, jadi memang ini tuh memang menjadi aneh kalau tidak kita koneksikan ke kurikulum seperti yang selalu saya kampanyekan. Jadi kalau kita ingin kita ingin bicara aspek nomor 7 ini kan riset terapan itu absurd sekali, nggak masuk akal sekali kalau kurikulumnya tidak diperbaiki, kontennya project based learning nggak dilakukan ini project based learning ya, ini gembos ini nanti karena dengan project based learning inilah ini akan jadi motor sehingga memang harapannya dari hibah ini nanti tidak hanya cuma teaching industry, teaching factory, tapi kurikulumnya harus ada kesesuaian, kurikulumnya dukung enggak. Jadi kita cek nanti. Kita cek kalau kurikulumnya tidak ada project based learning ya ini enggak nyambung, ini cuma sebagai project biasa. Harusnya project based learning teaching factory itu fondasinya project based learning kurikulum. Nah, ini beberapa aspek yang kita target ya. Jadi menciptakan
lulusan SMK yang mampu untuk mengembangkan produk berkualitas. Mengembangkan ya. Mengembangkan itu bikin konsep sampai siswa SMK itu mampu melakukan proses produksi di dalam pembelajaran vokasi. Ini kan project based learning tadi itu. Jadi project based learning itu tidak hanya bikin produk, tetapi lulusannya harus jadi entrepreneurs. Contohnya kalau di SMK yang fashion gitu ya. Misalkan target ingin setiap tahun punya perhelatan, bikin sistem di konsep dari teaching factory-nya bisa menggalang SMK-SMK yang lain, SMK fashion yang lain, tetapi dia bikin platform perhelatan itu atau event gitu ya untuk mengumpulkan atau mengkurasi produk-produk fashion yang hebat dari SMK lain, kemudian bikin satu sesi besar-besaran gitu. Kemudian juga setelah lulus anak-anak itu nanti bisa mandiri sebagai butik itu, sehingga perhelatannya itu tidak hanya diikuti oleh siswa tapi juga alumni yang berhasil mendirikan startup itu. Nah, itulah ekosistem teaching factory. Jadi tidak hanya ngedidik siswanya, tapi juga memberikan ekosistem yang opportunity-nya tinggi untuk para alumni. Sehingga ketika di project based learning atau di teaching factory, anak-anak itu jangan dilatih cuma jadi tukang, tapi diberi peran untuk memainkan peran-peran manajemen juga, networking, link and match. Sehingga nanti mereka jadi entrepreneurs, yang perannya itu teknis, dia akan jadi pekerja nanti. Jadi di dalam proyek ini bagaimana men-set up keterlibatan siswa sehingga soft skills-nya, soft competence-nya, karakternya, link and match-nya itu hebat. Ya. Dia juga mampu di dalam promosi dan sebagainya. Nah, ini beberapa hub campaign, nanti biar dijelaskan oleh teman-teman tim dari panitia. Intinya mungkin demikian yang bisa saya sampaikan untuk mengawali sosialisasi ini. Insya Allah kita nggak bisa banyak sih, kita cek dulu tahun ini 60, tapi 60 jadi betul, netes, masuk pasar. Kita akan bikin story film yang hebat-hebat nanti dari 60 ini. Kalau ini berhasil, tahun depan kita tambah. Mindset-nya dulu kita buktikan, kita bisa punya peralatan yang dijual di Ziplah, atau e-katalog, atau masuk platform pasar, atau masuk e-commerce, itu endingnya. Demikian, terima kasih. Tadi saya bikin pantun, jalan-jalan ke desa, pulang bawa ikan sepat. I love you SMK bisa, SMK hebat. Cincin pilihan untuk kekasih, cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam hormat, salam sehat, dan doa yang terbaik untuk Ibu dan Bapak semuanya. Terima kasih, matur nuwun. Matur nuwun. Ya, kita beri aplaus untuk Pak Dirjen. Terima kasih Pak Dirjen atas wejangannya. Mungkin karena kesibukan beliau, sepertinya ya beliau harus ada rapim ini kan Mas ya. Menteri. Mohon izin dulu nggih. Tapi saya akan keluar masuk ke Zoom ini, room ini. Baik, terima kasih nyun sewu, nyun ngapunten. Mohon maaf. Terima kasih Bapak. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu pemaparan dari Bapak Dr. Insinyur Bahrun selaku Direktur SMK Kemendikbudristek. Kepada Bapak Direktur, kami persilakan untuk menyampaikan paparannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu semuanya yang hadir pada
sosialisasi siang hari ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita dalam kondisi sehat walafiat. Kemudian juga saya ucapkan terima kasih kepada Pak Dirjen yang telah membuka kegiatan kita pada siang hari ini dan juga beberapa prinsip dasar di dalam pengembangan Teaching Victory. Bapak Ibu, saya kira tadi sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen, yang intinya bahwa Teaching Victory ini kita fokus kepada hilirisasi. Sehingga bagaimana dengan adanya Teaching Victory ini bisa menghasilkan sesuatu. Menghasilkan sesuatu tidak hanya menghasilkan produk yang bisa dijual saja, tetapi menghasilkan produk kompetensi dari siswa. Jadi selain barang yang dihasilkan atau jasa yang dihasilkan, juga produk kompetensi dari siswa. Sehingga dengan adanya Teaching Victory, anak terlibat di dalam pelaksanaan Teaching Victory, anak juga berkompeten secara praktis, tetapi juga berkompeten di dalam pengembangan, ya, pengembangan dirinya. Nah, pengembangan diri ini bisa jadi anak ini bisa memasarkan, anak ini bisa membuat replikasi produk yang ada, kemudian bisa mengembangkan lebih lanjut setelah anak ini lulus. Itu ada hal-hal yang produk dari program dari Teaching Victory pada tahun ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, lanjut saja ini coba. Ada materinya? Ya. Bawah. Lanjut lagi. Ya, ini tadi saya ingin memperjelas saja apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen tadi. Yang pertama bahwa kedepannya memang dengan adanya Teaching Victory yang kita kembangkan, ya anak-anak ini bisa menjadi lebih senang lagi, karena saya yakin pada dasarnya anak ini juga akan lebih senang kalau anak bisa terlibat langsung di dalam aktivitas produksi. Namun demikian dengan aktivitas produksi, anak-anak juga akan mendapatkan pengetahuan, keterampilan yang sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian juga adanya proses pelayanan. Dengan Teaching Victory, saya yakin perkembangan dari suatu usaha, dari satu aktivitas, apabila layanan kita adalah bisa berjalan dengan baik. Maka proses layanan ini juga, konsep pelayanan prima ini juga menjadi satu hal yang harus diterapkan di dalam pengembangan Teaching Victory. Begitu juga yang lainnya. Kemudian yang kedua, tentang guru, yang nanti akan menjadi kriteria kami bahwa Teaching Victory yang dikembangkan pasti berhubungan dengan kurikulum yang ada. Kurikulum tahun 2021 rencananya dengan spektrum yang baru, dengan pendekatan kurikulum yang baru, maka nantinya Teaching Victory ini juga sesuai dengan pendekatan yang ada di kurikulum. Nah, bagaimana nanti kaitannya kurikulumnya sampai sekarang kan belum di-launching. Ini pasti akan ada pertanyaan seperti itu. Ya, silahkan saja sekarang sesuai dengan yang ada di kompetensi kalian atau program kalian yang ada saat ini. Ya, tidak harus sesuai yang baru, karena yang baru kan belum di-launching. Maka sesuaikan dengan kurikulum yang ada di sini. Kalau bidangnya tadi ada fashion, ada animasi, ada teknologi, ya itu sesuaikan dengan apa yang ada di situ. Hanya itu harus masuk di dalam kurikulum. Ya, jadi merupakan pembelajaran yang memang akan diberikan kepada siswa kita. Maka harus ada identifikasi kurikulum, ya identifikasi kurikulum dengan pelaksanaan Teaching Victory ini. Bisa jadi
tidak hanya satu mata pelajaran yang terlibat, tetapi adalah gabungan berbagai macam mata pelajaran yang ada di dalamnya. Ini seperti itu. Bicara project based learning itu juga bisa berdiri satu mata pelajaran, tapi project based learning akan berjalan dengan baik apabila memadukan dari berbagai macam unit kompetensi atau mata pelajaran yang ada di SMK itu. Maka syarat utama ini kurikulum dalam Teaching Victory itu juga merupakan bagian daripada kurikulum yang ada di sekolah. Jadi nggak boleh berdiri sendiri-sendiri. Katakanlah di situ kurikulum atau program kalian yang ada itu mesin, tetapi ternyata karena di situ ada peluang, asal ada peluang membuat pakaian, kemudian pakaian yang dikembangkan. Itu kan tidak match. Memang kalau itu bicara usaha, ya usaha iya, tetapi kita bicara Teaching Victory yang bisa mendukung tentang pengembangan program keahlian, itu tidak mendukung. Nah, ini sejak awal. Atau akan mengembangkan film, ternyata di situ tidak mempunyai jurusan TI atau ekonomi kreatif. Ya, hanya karena bisa punya pengalaman membuat film, ini kan juga nggak match itu, ya tidak match. Jadi harus yang dikembangkan sesuai dengan program keahlian yang ada di sekolah itu. Kemudian juga kaitannya dengan pelaksanaannya nanti dalam prosesnya. Berapa sih sebenarnya siswa yang akan bisa terlibat di dalam pelaksanaan Teaching Victory? Jangan sampai di dalam Teaching Victory siswa tidak ada yang terlibat. Ya, siswa tidak ada yang terlibat karena hanya mengejar omset agar bisa sekian puluh dalam sehari. Nanti kalau melibatkan siswa produknya tidak baik. Nanti kalau melibatkan siswa produknya banyak yang gagal misalnya. Kemudian tidak melibatkan siswa. Maka ini nggak boleh. Nanti di dalam proposal kami berharap juga berapa sebenarnya siswa yang akan terlibat. Semakin banyak menurut saya akan semakin baik. Ya, semakin banyak akan semakin baik. Tapi dengan konsep tadi tidak harus banyak, kemudian ternyata di situ juga pengerjaannya kurang baik, proses pengawasannya kurang baik. Karena ini kan membentuk tadi, ya selain membentuk kompetensi juga membentuk karakter bagi anak didiknya. Maka jumlah siswa yang terlibat di dalam pelaksanaan Teaching Victory ini juga akan berpengaruh ya dalam proses kita pemilihan nantinya. Kemudian pemanfaatan teknologi menurut saya ini relatif saja ya, tergantung nanti jenis yang dikembangkan. Jenis yang dikembangkan apa, produknya apa atau jasanya apa, karena bisa dua macam ini dalam bentuk jasa maupun dalam bentuk produk jadi. Kemudian juga kurikulum tadi sudah kami sampaikan kaitannya dengan guru tadi bahwa kurikulumnya juga kurikulum yang itu tadi, kurikulum yang memang berdasarkan industri. Dan yang perlu saya sampaikan lagi, kaitannya dengan kurikulum ini juga kaitannya dengan industri nantinya. Berarti bahwa pelaksanaan Teaching Victory ini memang sudah didesain bersama-sama dengan dudikannya, dengan dunia usaha, dunia industrinya. Sistem kerjasamanya seperti apa? Berarti sudah mempunyai pasangan, ya pasangan di dalam pengembangan Teaching Victory ini. Tidak mempunyai ide sendiri, kemudian membuat sendiri, seperti tadi katakan Pak Dirjen, kemudian memproduksi sendiri, tapi nggak tahu ini mau diapakan gitu. Maka harus ada institusi pasangan. Kita dulu nyebutnya adalah institusi pasangan. Institusi pasangan itu bisa dari industri atau dari pemasar, yang disusun secara bersama-sama untuk menghasilkan satu produk yang laku. Ya, tetapi siswa juga mendapatkan kompetensi-kompetensi yang ada. Ya, kompetensi-kompetensi yang diperlukan setelah dia lulus. Nah, ini ya tadi berarti yang wajib itu kurikulumnya disesuaikan,
Kemudian yang kedua, keterlibatan siswa. Yang ketiga adalah dilakukan bersama-sama dengan institusi pasangannya. Ya, bersama-sama dengan industri kalau begitu yang dikembangkan. Paling tidak kan itu berbagai macam persyaratan yang kita kembangkan secara bersama-sama. Karena orientasi kedepannya kan laku. Ya, laku di pasar apa yang akan kita lakukan teaching factory ini. Lanjut, Mas. Lanjut. Nah, deskripsinya seperti tadi, ya. Teaching factory ini adalah sebagai model pembelajaran untuk membekali lulusan SMK, ya. Kompetensi teknis maupun non teknis yang dalam hal ini adalah karakter. Juga memberikan bekal bagaimana berwirausaha. Jadi anak masuk di teaching factory tidak sekedar mengerjakan kalau itu bagian las kemudian ngelas terus, tidak. Tetapi anak pasti harus diajari bagaimana kalau anak ini mendirikan las nantinya setelah lulus dari sekolahnya. Peluangnya di mana, bagaimana cara memasarkannya, bagaimana menghitung kebutuhannya. Jadi tidak hanya mengelas saja, tetapi kalau membuat katakanlah las yang sederhana, membuat pintu atau membuat pagar ini yang las sederhana ya, bagaimana anak bisa menghitung kebutuhan, kemudian bisa menjual kira-kira berapa ini yang harus dijual, berapa banyak, anak ini bisa menghitung. Jadi tidak sekedar mengerjakan, bisa membuat pintu dan lain-lain tadi, gitu. Tetapi sampai menghitung bagaimana anak ini bisa mendapatkan nilai tambah kalau dia berusaha untuk melakukan itu. Jadi fokusnya ke sana. Kemudian tadi sampaikan ya 60 sementara dengan 450 bantuan yang kita perlukan, yang kita sediakan. Ya ini dikatakan besar-besar, kecil-kecil, tapi menurut kami ini uji coba pertama kali, harapannya adalah 60 nanti semuanya ada produk yang memang bisa dilihat. Ya, apalagi kalau itu produk, ya itu bisa masuk minimal di Siplah. Kita dorong bahwa kalau itu produk, ya produk yang bisa dinikmati, dibeli langsung, itu bisa masuk di Siplah, minimal. Kalau tidak sampai di e-katalog. Maka ujungnya berbagai macam. Kemudian kedua adalah adanya cash flow. Ya, pasti akan menjadi penilaian nanti adalah cash flow. Jadi tidak sekedar pendidikan saja, tapi sudah ada cash flow-nya. Kalau membuat katakanlah CNC, ini CNC-nya itu mau dijual kemana, hasilnya berapa, selama 1 tahun bisa menjual berapa, ini ada yang ada di situ, sehingga ada cash flow-nya. Ada hitung-hitungannya, minus, plus, atau seperti apa. Kemudian kedua pasti ada risiko yang akan ditanggung. Nah, risiko ini juga menurut saya akan lebih bagus kita masukkan dengan adanya manajemen risiko juga. Risiko dan lain-lain. Berarti kalau CNC bisa menganalisis berapa sih kebutuhan CNC. Untuk siapa? Pertama kali mungkin untuk sekolah bisa jadi. Atau kalau punya kerjasama industri, berapa industri yang memerlukan? Ya, memerlukan. Sehingga tidak sekedar bisa membuat CNC, tetapi CNC itu mau digunakan untuk apa? Ya, mau digunakan untuk apa? Itu juga harus ada tujuannya, tidak sekedar bahwa saya bisa membuat CNC gitu. Ya, tetapi bahwa CNC itu mau dikemanakan? Kebutuhannya mana? Kebutuhan di mana saja? Ya, itu juga harus masuk di dalamnya. Sehingga betul-betul kami berharap dari 60 SMK ini, kalau kita bisa 60, kemudian best practice dari semua ini, tahun ini bahwa bisa 60, operasional secara terus-menerus. Ya, dan sekolah juga mendapatkan income generating unit yang ada. Maka untuk sekolah negeri ini yang paling pas sebenarnya adalah sekolah-sekolah yang sudah BLU. Apakah yang tidak BLU juga bisa? Kalau cepat-cepat di situ ada proses yang bisa income generating unit, silahkan saja, asal ada aturan-aturan yang ada di situ. Ya, karena ini kan pasti akan ada pemasukan. Kalau kita bicara cash flow,
hilirisasi, ada cash flow, pasti itu ada uang yang masuk. Ada yang masuk berarti kan ada aturan yang ada di dalamnya. Ya, ini yang yang harus kita pikirkan secara bersama-sama. Sehingga 60 itu best practice, nanti kita bukukan, kalau perlu akhir dari ini ada pameran produk dari Teaching Factory, masing-masing sudah bisa masuk di SIP lah, apalagi di e-katalog, misalnya saja. Ya, sehingga pengembangan kita dengan kita sebut nanti ke industri kecil atau UMKM, kita betul-betul SMK ini bisa mendorong untuk menciptakan UMKM baru. Sehingga lulusan itu juga nantinya baru kita desain, nanti lulusannya adalah bisa berusaha dan bisa mandiri juga. Baru kita mencarikan beberapa alternatif pendanaan untuk alumni-alumni kita. Tapi di sekolah ini, Teaching Factory ini harus bisa berjalan dengan baik dulu. Lanjut. Ya, ini nggak perlu. Lanjut saja. Ya, ini sudah tadi. Ya, lanjut saja. Ya, ini bidang-bidangnya kurang lebih seperti ini. Pertanyaan yang lain, ini lebih fokus ini ya. Ya, yang lain nanti tergantung kita lihatnya, tapi kita lebih fokus di sini. Nanti kalau ada yang lain, ya kita lihat proposalnya seperti apa. Kalau yang lain dari ini, ya. Tapi kita lebih fokus ke bidang ini. Fashion, kuliner, kria, game, mobil aplikasi, multimedia, animasi, teknologi, dan rekayasa. Lanjut. Lanjut. Nah, ini sudah disilakan oleh Pak Dirjen tadi, lanjut. Lanjut, sudah. Ya, saya kira ini Pak Aldo yang kami sampaikan. Secara teknis lagi nanti tim dari Sarpras yang mempunyai program ini mungkin secara detail silakan saja karena ada beberapa waktu masih. Kemudian kalau tanya jawab ya silakan saja. Secara teknisnya nanti seperti apa. Jadi pada saat ini kita meluncing Bapak Ibu semuanya. Pertama adalah untuk Teaching Factory. Kedua nanti adalah peralatan praktek ya, peralatan praktek. Kemudian yang ketiga nanti kami sampaikan juga untuk kemitraan, ya, membangun kemitraan ini dari direktorat, tapi bukan dari DIT SMK, dari Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan, karena sekaligus disampaikan di sini, mungkin nanti Bapak Ibu juga bisa mengakses untuk itu, ya, untuk melakukan kerjasama dengan industri. Paling tidak hari ini ada tiga, ya, ada tiga. Satu, Teaching Factory, dua, tentang peralatan praktek SMK, tiga adalah kemitraan atau kerjasama dengan industri, tapi ini bukan di DIT SMK, tapi di Direktorat Kemitraan. Ya, kita lakukan secara bersama-sama saja. Silakan, itu ada tiga program, kemudian mungkin nanti hari-hari berikutnya lagi kita akan launching lagi program-program yang lain. Ya, program-program yang lain. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Bahrun selaku Direktur SMK yang sudah menyampaikan paparannya dan memberikan gambaran kepada Bapak Ibu semuanya bagaimana Teaching Factory yang akan dikembangkan seperti apa di tahun 2021 ini sehingga Bapak Ibu bisa memberikan nanti yang terbaik mengajukan proposalnya. Jadi beberapa poinnya itu bukan hanya di seperti Teaching Factory sebelumnya, sekarang ini ada beberapa yang menjadi prioritasnya termasuk kurikulumnya, kemudian siswa pun benar-benar harus terlibat dan sekolah sudah mempunyai visi misi bagaimana mereka akan mengembangkan unit produksi yang ada di sekolahnya. Kurang lebih seperti Bapak Ibu. Sekali lagi kepada Bapak Direktur kami sampaikan terima kasih. Selanjutnya mungkin
Bapak Direktur izin Bapak Ibu karena beliau juga kesibukannya beliau harus menghadiri acara-acara selanjutnya. Baik Bapak Ibu, terima kasih Bapak. Bapak Ibu, selanjutnya karena waktu sudah ini mungkin ada yang kita rehat sejenak sampai dengan pukul 2 siang. Nanti kita akan mulai lanjutannya, mungkin Bapak Ibu bisa istirahat dulu sebentar, sholat dulu, kemudian nanti pada jam 2 siang kita akan lanjutkan kembali penjelasan tentang teaching factory-nya. Terima kasih. Percayalah, kita melegenda di sana. Pilih masa. Alumni SMK berprestasi bersama Ria Ricis, Andre Gilitasa, dan Dania Amanda.